Yo, set piece. Salamnya udah bukan heya-heya lagi ya, karena udah abis Piala Dunianya dan selamat kepada Argentina yang menang di akhirnya Messi mewujudkan impiannya sendiri. Nah, sekarang kita move on. Kita bahas Piala AFF di Indonesia. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Abo Christian, komentator layar kaca. Wah, selamat malam Abo. Halo, halo Mas Halo, Angga, selamat baik malam. kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bo? Di Bandung aman, Sehat, Bo? aman, tentram. Aman. Nah, teman-teman servicer, kalau teman-teman servicer tahu, ini Abo juga harus follow akun sosmednya ya. Banyak. Itu komentator layar kaca, @komentator layar kaca di TikTok, dan ini adalah channel apa ya namanya kalau di TikTok ya? Channel TikTok yang paling update menurut gua atas kejadian apapun di ranah sepak bola. Di Instagramnya juga ada @abokristian dan di Twitternya juga sudah pasti @abo Christian. Ya, Update banget. Oke. thank you bisa nih ininya Ya promosinya. dong. Iya dong, harus dong, harus dong. Nah, saya pikir kita mungkin lama-lama akan kolaborasi juga sama Abo. Gua akan todong Abo untuk bisa offline. Oke, kita akan offline. Apalagi kita kalau ngebicarain Liga 1 sama Piala AFF ke depan. Nah, Ya, ini menarik nih kalau komentarnya komentator kayak Abo nih. Oke, ya, Bo. ya, Mas. Gimana gimana? Bo, sebelum bahas Piala AFF nih, Bo. Tapi lu sendiri lu udah ngerasa pede atau belum sih Indonesia sebagai tuan rumah, Bo? Karena beberapa saat yang lalu kita ada tragedi terbesar di dunia nih, Bo. Menurut lu kayak gimana, Bo? Eh, untuk masalah tragedi memang susah ya. Ini kan Ya, menyangkut hmm, banyak korban juga, jadinya memang hmm, harus ada simpati dan empati yang kita taruh lah di edisi AFF kali ini gitu kan. Tapi yes, tentunya untuk masalah penonton jelas kita perlu lah hmm, untuk timnas kita sendiri, sedangkan ngelihat berapa kali kita tanpa penonton kayak kurang gairah kan nontonnya juga kan. pasti, Ya pasti, Asnawi pasti. juga udah ngomong di Instagramnya kalau nggak salah 2 hari lalu atau kemarin ya, bahwa memang dia sudah mewakilkan teman-temannya bahwa ya membutuhkan lah dukungan penonton dan apa dukungan dari Pemain U12 ya, Bro? pihak kepolisian, iya, Ya, pihak kepolisian dan lain-lain. Semoga ada penonton di AFF nanti, dan udah keluar kan akhirnya akhirnya, ya. tiketnya, dan akhirnya bisa kita nonton semua ke GBK gitu. Yo, lu kira-kira bakal nonton ke GBK nih nggak nih, Bo? Agenda ke depan Eh nih, Bo. Ini kita punya dua nih, Bo. iya, Kamboja sama Thailand, iya. Bo. Kemungkinan Ini. Thailand sih ya. Kalau Kamboja sih Iya, kayaknya di atas seru kertas, banget. walaupun tadi sore menang Kamboja lawan Filipina, tapi sebenarnya harusnya di atas kertas kita bisa menang lah. Dan kayaknya nggak nggak seru juga kayaknya kalau ditonton ya. Udah pasti menang. Sombong ya, sombong ya. Tapi justru di grup A ini Indonesia butuh banyak poin banget ya, Bo ya. Oh Jangan iya, sampai kecolongan. Kita kan ada di Brunei, lalu ada Kamboja, Thailand, apalagi Bo ya di grup A ini, Filipin Bo. sama Filipin. Filipina. Iya, Ya, Filipina dulu sih jagonya ketika mereka banyak benar. naturalisasi. Tapi Ya, sekarang ya kita cukup bangga lah dengan skuad kita yang sekarang. Bener nggak, Bo? benar. Benar benar benar. Yoi. Dan tadi nyambungin Mas Angga ngomong tadi ya, bahwa Ah, semoga kita jangan kehilangan poin, karena jangan sampai kita ketemu Vietnam duluan di semifinal. Itu sebenarnya the point is itu sih. Jangan ketemu Vietnam dulu deh gitu. Mending ketemu Malaysia atau Myanmar gitu dulu kan di semifinal, baru di final kita ketemu Vietnam. yoi, 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 yoi. Memang Vietnam ini bahaya sekali, tapi ya ada untungnya kita satu grup sama Thailand ya. Jadi Benar. minimal Ya. bisa jadi runner up dan nggak ketemu Thailand duluan. Cuma ada Vietnam di sana yang harus Nah, kita waspadain. Oke, Bo. Nah, ya. kemarin Sintayong memang sudah PSSI secara resmi melalui Lord Sintayong sudah meresmikan skuad resmi mengumumkan skuad resmi Indonesia lah di timnas. Cuma yang bikin kita agak-agak menggigit jari atau agak agak bertanya-tanya itu dicoretnya dua orang yang memang menjadi hot topic lah, hot star di Indonesia, yaitu yang baru saja dinaturalisasi ya Sandy Walsh Hmm, dengan Elkan Bagot. Bro, ya, memang kalau kalau AFF ini kan memang bukan agenda resmi FIFA ya, dan benar. mereka berdua tidak mendapatkan izin dari klubnya, dan Ya, terutama Bagot ya yang memang
apa ya, yang memang akan menjalani liga laga penting ya, karena mereka juga masuk Piala FA, masuk, main Carabao juga, lalu Kerbau, di ya. iya, di Sandi juga akan menjalankan laga-laga penting di Liga Pro Belgia. Nah, eee, apa ya, menurut lu ketika kita kehilangan Elkan dan Sandy Walsh, eee, gimana nih, Bo, peluang kita di grup A ini, Bo? Iya. Kalau Sandi, kita bahas Sandi dulu ya. Sandi kebetulan Abo Hmm, belum pernah nonton secara langsung ya, walaupun dia main di Liga Belgia, ya jujur aja, Abo juga nggak nonton dia main di Liga Belgia gitu kan. Jadi belum tahu gimana mainnya dan di mana posisinya jika dia memang bermain di timnas Indonesia gitu. Apakah iya, akan bermain di sayap kanan atau di bek kanan posisi Asnawi atau di posisi 3 bek sejajar di posisinya Fahrudin Arianto gitu. Itu kan kita yes, belum tahu, masih menerka-nerka gitu. Tapi kalau khususnya Elkan Bagot, nah ini yang sebenarnya agak disayangkan ya, tidak adanya iya, Elkan Bagot gitu. Karena walaupun Abo jujur melihat Elkan ini kan pace-nya ini cukup lambat ya kalau main di Asia kan. Di Asia yes, kan mainnya betul, cepet-cepet banget gitu kan. Nggak adanya Elkan jelas kita kehilangan sosok pemain back yang punya kekuatan heading dan juga kaki kiri. Ini kaki kiri ini penting nih menurut Abo nih karena kita main 3 back yang notabene secara ruang kan akan sempit ya main di 3 back hmm, itu kan. Kalau secara defensif berarti kan ada 5 pemain di belakang gitu. Nah, betul, sedangkan kalau nggak ada Elkan, kita harus memaksakan beberapa pemain yang kaki kanan harus didorong ke sebelah kiri gitu. Itu kan ah, sebuah hal yang dilihatnya kurang apa nggak terlalu signifikan, tapi kalau misalnya secara defensif, posisi defense itu penting banget tuh. Kaki yes, kiri dan kaki kanan gitu kan, untuk yes, menyapu yes. bola, untuk memberi passing pendek gitu kan, itu Refleks yang cepat lah ketika mendapatkan bola iya. ya, Iya, betul. itu Abo yang Hmm, sayangkan. Dan Abo hmm, juga makanya Abo ngelihat squad kemarin agak menyayangkan juga kenapa nggak dipanggil Dewangga gitu. Padahal Dewangga itu salah satu oh, opsi untuk menggantikan Elkan menurut Abo. yes, Kalau yes, misalnya yes, melihat kaki kiri ya, dari hmm, sektor kaki kirinya gitu. Tepang kalau dari size sih Abo nggak takut lah. Ada Hansamu dipanggil, juga ada Jody Amat, ada terakhir juga Fahrudin dan juga siapa ya satu lagi tuh. Hansamu, Fahrudin sama Rizky Ridho ya. Jadi kalau Amaris secara size, Krido, yes, ya, secara size kita nggak takut lah. Cuma itu concern Abo adalah di posisi itu tuh. Kalau misalnya kita main 3 back sejajar, apakah di posisi back kiri itu bisa sebagus Elkan mainnya? Itu sih. iya, 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 iya. Jadi kalau kita juga akan bertanya-tanya sebenarnya dengan keputusan yang ini ya, walaupun ini memang sangat berat, kita juga Iya, harus tahu sebenarnya, apa effort, apa lobby yang sudah dilakukan timnas, kepada kedua klub, Elkan Bagot dan Sandy Walsh ya, kepada iya, Gillingham dan, McLaren sendiri. Karena, eee, kalau memang kita udah nerima-nerima gitu aja mereka dicoret, sebelumnya ini ya, kayaknya nih Piala AFF tuh kayak bukan prioritas nih bagi Indonesia, iya, kalau menurut gua iya, nih. iya, iya, Padahal padahal kompetisi internasional yang paling membanggakan Indonesia ya di AFF ini sebenarnya ya, benar. gitu. Nah, Ya untuk terus ya sorry Mas, Abo potong. heeh, Kalau siap, Elkan mungkin kesempatannya nggak 2 kali kali ya ngelihat Gillingham lagi oke nih di Piala Liga dan juga iya, FA Cup. Kan Sintayong iya, juga udah sempet kemarin ke Inggris kan. Ya itu mungkin lobby-lobbynya di situ gitu. Dan iya, ya kelihatannya Elkan sekali seumur hidup mungkin bermain di level segitu. iya, Ya Sintayong juga ya udah legowo lah memberikan yes, Elkan kebebasan, betul. lu mau milih timnas atau mau milih Gillingham untuk bermain gitu. Tapi itu keputusan ada di pemain atau di klub? Di klub kan sebenarnya, Bo? Sebenarnya di klub, memang kalau menurut Abu Abu pribadi sih klub sepertinya sih sudah ingin melepas Elkan lah, boleh lah gitu. Cuma Nah, ada aset lobby, saja. mungkin ya ada lobby dari Elkan, ngobrol-ngobrol sama Coach Sin. Ya Elkan juga sudah pernah di AFF tahun lalu gitu, bukan bukan debutan Oh, juga. iya, Ya iya, kan iya, iya. pertimbangan itu kan sebenarnya pertimbangan yang Hmm. bisa ditimbang-timbang lah gitu. Elkan kan udah pernah di tahun lalu dan cukup oke juga tampilnya. Dan melihat tahun ini ya kasih kesempatan yang lain lah untuk bermain ya. Elkan juga Kayaknya ini juga sih, Bo, ya. Oke, kalau nggak sekarang berarti lu nanti main ya di Piala Asia gitu kali ya? mungkin, mungkin. Kalau Iya, Piala Asia sih iya. Abo bisa garansi dia bakal Hmm. main ya. Gak mungkin lah Sintayong bakal ngelepas begitu aja seorang Elkan Bagot yang punya size ya. Iya, ya, dan ya tapi kan memang cukup disayangkan karena mereka sebenarnya kita harus uji chemistry juga ya antar Hmm, pemain-pemain ini, bener nggak ya? iya, 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 Gitu. iya.
Apalagi Jordi Amat kita belum pernah lihat mainnya juga ya di timnas Iya, kan. iya belum Itu belum belum dia. belum. Gue Iya. juga penasaran sebenarnya sama Sandy Walsh sih. Kalau Elkan ya, kalau gua jadi sebagai supporter Indonesia nih, gue lebih Ya. milih ya Elkan lu main aja deh. Gue pengen lihat Elkan main di Carabao, terus gue nonton di TV kan keren juga tuh. Kita beli jersey Gillingham sama-sama kan, Iya, iya. membanggakan juga. Nah, Bo, terus Ya. yang kedua nih faktor yang tadi pemain ke-12 tadi yang lu ceritain bahwa kita akhirnya polisi mengizinkan dengan adanya penonton tapi dengan kapasitas yang terbatas. Nah, di dua laga ini di fase grup ini kita kebagian di Kamboja jatah kita itu 30.000 penonton dan untuk versus Thailand itu di 50.000 penonton. Nah, ini Hmm. gue setuju banget sama yang lu bilang tadi bahwa ini adalah kerugian bagi tim Indonesia yang justru sihirnya di Indonesia itu ada di supporter dengan Ya. kapasitas full GBK itu sekitar 90.000 sampai 100.000 mungkin ya. Nah, Iya. gua ulangin lagi nih pertanyaannya. Menurut lu seberapa besar nih pengaruh dua faktor ini, Bo, kepada timnas performa timnas kita di Piala AFF nanti, Bo? Wah, kalau ngomongin penonton untuk apalagi main di GBK ya, itu sih Yes. sangat berpengaruh besar ya karena kan GBK magisnya itu walaupun sekarang udah direnovasi ya tetap namanya Gelora Bung Karno ya. Ya seperti Mas tahu Anfield. lah. Udah Iya Anfield itu gitu ya. kan. Iya maksudnya secara aura juga sudah berbeda gitu. Yoi. Makanya ya agak disayangkan juga sih kalau misalnya memang kapasitasnya dituruni cukup jauh ya. Untuk yang Iya. GBK tahun ini kan sepertinya yang udah direnovasi ini kan sebenarnya kapasitasnya cuma 75 sampai 80 karena kan banyak Hmm. single seat kan Yes, di yes. GBK itu kan. Cuma ya dibanding nggak ada penonton sih menurut Abo ya legowo aja lah menerima 50.000 juga asal semuanya teriak-teriak juga geter juga tuh lawan kan. Iya, 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 iya. Nah, ya kita juga harapin bahwa pada seluruh supporter timnas ya jangan Ya. khawatir ya, beli tiketnya dan datang dan dukung tim Indonesia. Oh, pasti Jangan dong. ya nggak jangan mudah-mudahan juga kepolisian nih juga Ya. semakin tertib ya ngejagain jangan ya bikin malu Indonesia juga kan nanti Bo kalau ada apa-apa Iya. bener ya. Iya, Yoi, iya. yoi. Bo, kalau Ya, untuk skuad kita sendiri nih nanti, kalau benar. menurut lu Ya. kapten itu seharusnya dilayak diberikan kepada siapa, Bro? Kalau gua ini ada 4 lah menurut gua kandidat ya. Ya, Fahrudin karena udah memang pasti. dia experience dan senior lah. Terus Ya. ada Mark Klok sama experience dan senioritas. Nah, dua nama terakhir ini ya Asnawi ya terbukti ya semenjak jadi kapten di 2 turnamen terakhir tuh sukses dan Rahmat Irianto kayaknya yang memang Ya. cukup tegas dan vokal di lapangan. Kalau menurut Ya. Abo sendiri, siapa kapten kita yang paling bagus, Bo? Kalau mau berdasarkan pengalaman ya jelas Fahrudin ya. Dari 2016 Yes. dia nggak pernah absen loh. Bela timnas Indonesia dan cukup konsisten juga di lini belakang mengawal anak-anak muda Rizky Ridho, Dewa nggak pernah tergantikan kan posisinya gitu walaupun udah Yoi, senior gitu kan. Cuma yoi. kalau misalnya menimbang-nimbang penggantinya Fahrudin apabila nanti akumulasi atau Yes. misalnya cedera, ya Abu sih milih Rahmat Irianto ya karena udah terbukti juga di Persebaya dan juga di Persib walaupun anak baru dikasih ban kapten sama Luis Mia gitu kan. Itu Yes, membuktikan yes. bahwa memang secara wibawa Leadership dan kali ya? juga Leadership leadership ya? dan juga Iya. kevokalan di lapangan memang Irianto salah satu yang terbaik gitu. Dan kalau Iya, melihat iya. posisi Irianto kan di berbagai tim di Persebaya, di Persib dan juga di timnas Indonesia dia tuh cukup multifungsi lah. Dia bisa main di Iya. bek kanan, dia bisa main di 3 back, dia bisa main di 4 back sejajar, dia bisa main defensive midfielder dan kadang-kadang di beberapa turnamen terakhir dia bisa overlap yang cukup membahayakan buat timnas Indonesia. Ya Mas ingatlah Ya. lawan Kuwait kita dapat peluang penalti, dia yang Iya. maju overlap kan, maju ke depan Iya. kayaknya ditabrak oleh kiper itu kan salah satu hal yang mungkin nggak ada di Rahmat Irianto beberapa tahun lalu gitu. Iya, Dan betul. ya cocok lah untuk Irianto mengemban vice captain gitu. Kalau Yoi, Mark Klok yoi. kayaknya ya walaupun Indonesianya udah cukup bagus bahasa Indonesianya cuma ya anak baru lah nanti aja. Iya. Anak baru Nanti lah. aja, nanti aja. Berarti memang Fahrudin kapten utama dan vice kaptennya Iya. itu kita pilih Rahmat Irianto ya? Iya. Ya, Asnawi juga Yoi. boleh ya, Asnawi. Asnawi juga salah satu Iya. yang vokal kan, apalagi anak Iya. timur punya nada yang tinggi gitu, cukup kedengeran sama teman-teman yang lain mungkin di lapangan. Asnawi memang jadi bintang lapangan dan bintang sosial media juga.
Tapi nanti kalau dia cetak gol nanti dia di video call langsung, Bro. Kemarin ngelihat meme itu nggak yang terhormat yang angkat piala sama Messi ya? Iya, yang Messi. Langsung di video call juga kayaknya itu Messi sama ketua federasinya. Sekarang tuh lagi hot itu, Bo, bahwa di Piala Dunia itu ada Indonesianya paling depan. Nah, itu. Di trofi Piala Dunia itu ada Indonesia itu paling depan. Nah, itu yang lagi di-tweet sama Kemenpora loh. Nah, bagi gua kan sebenarnya yang namanya kehormatan itu bukan ditaruh di di trofi atau di mananya, tapi lu lolos ke Piala Dunia dong, bener dong, itu baru kehormatan. Nanti kan juga Thailand, seluruh Asia Tenggara juga ngaku-ngaku di depan semua tuh. Ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei, lain-lain. Bo, kita bahas sedikit sama calon-calon lawan kita nih di Piala AFF nih. Thailand, katanya dia tuh tidak nggak manggil Chanatip. Ya Chanatip salah satu pemain yang penting juga. Tapi masih ada 2 legend lah di sisi depan ya, Terasil dan Teraton. Nah, sementara Bo, di Vietnam praktis full tim ya dengan pemain-pemain terbaiknya lah. Kita lihat squad timnas yang dipanggil di Vietnam ini ya memang sama dengan yang tahun lalu. Nah, Thailand dan Vietnam ini selalu jadi momok untuk Indonesia di Piala AFF maupun di kualifikasi Piala Asia dan lain-lain. Nah, tapi kalau gua seperti yang gue bilang di awal tadi, gue sebenarnya cukup pede nih dengan kapasitas skuad timnas setelah diasuh sama Sintayong tadi sejak era STY ini. Nah, kalau menurut lu kita bahas satu-satu peta kekuatan Thailand dan peta kekuatan Vietnam saat ini. Apakah kita sudah mampu menyamai level mereka, Bu? Ya, mungkin Abo bahas Thailand kali ya yang bakal bertemu di babak grup gitu kan. Thailand ini kan salah satu tim yang secara regenerasinya cukup bagus ya. Walaupun masih ada nama-nama seperti Rasil Dangda, Tiraton Bunmatan yang secara umur udah nggak muda lagi gitu. Tapi kita lihat tahun lalu kita ketemu Thailand aja kita dibantai 4-0 gitu kan. Nah, tapi perlu diingat loh, pas lagi skor 4-0 itu masih ada Chanatip Songkrasin yang main luar biasa. Nah, tadi note dari Mas kan tahun ini Chanatip nggak dipanggil ke tim nasional dan dia mungkin difokuskan ke Piala Asia gitu. Nah, itu salah satu chance kita untuk setidaknya bisa menyamai level Thailand lah. Karena kalau ngomongin Chanatip kan levelnya udah cukup berbeda ya dengan pemain-pemain yang lainnya gitu. Walaupun Terasil Dangda dan Tiraton Bunmatan juga pernah bermain di luar Thailand gitu kan. Ya itu sih punya chance menurut Abo kalau ngomongin Thailand ya. Secara ngomongin tim kita sendiri juga ini kerangka timnya dari tahun lalu nggak banyak berubah. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Ahmad Irianto juga pemain-pemain yang udah lama lah bersama Sintayong gitu. Hanya tambah-tambahan aja yang kayak modelan Mark Klok, terus juga tadi ada Jordi Amat, yang model-modelan gitu lah. Jadi secara kerangka tim kita sebenarnya udah settle untuk lawan Thailand sih menurut Abo ya. Secara Thailand juga ya skuadnya juga nggak sebagus, nggak semenyeramkan yang kita takutkan lah. Iya. Kan? Mereka punya DNA AFF tapi Bu. DNA. Nah itu dia. Oh ini juga dia nggak dipanggil juga ya si ini ya. Supacok Saraca tuh nggak dipanggil kayaknya. Yang main di Liga Jepang nggak dipanggil. Gitu. Ya, jadi liga-liga penting itu nggak dipanggil. Kebanyakan pemain Thailand tuh yang dipanggil itu dari Muangthong United, dari MU-nya Asia Tenggara lah. Benar. Gitu. Secara skema permainan, lu melihat kita dengan postur tubuh, dengan segala macam, skema permainan akan sama seperti AFF tahun lalu atau seperti apa? Abo berkacanya mungkin kalau AFF tahun lalu agak kejauhan ya. Abo berkacanya kemarin waktu lawan Curaçao aja kali ya. Lawan Curaçao itu kan ya sebenarnya udah sama yang tim sekarang kan nggak jauh berbeda ya pemain-pemainnya gitu kan. Secara pace mungkin kita bisa ya ngimbangin Thailand gitu. Tapi kalau ngomongin masa kreativitas di lini tengah, Abo sih udah mulai agak sedikit meragukan seorang Ricky Kambuaya walaupun secara kepercayaan Sintayong masih percaya sama Ricky Kambuaya ya. Tapi setelah dia cedera, menurut Abo agak sedikit menurun. Jadi agak sedikit menurun. Jadinya kalau misalnya pada saat si Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Ricky Kambuaya, itu dimensi timnas agak sedikit berbeda menurut Abo. Makanya andai nanti Sintayong lawan Thailand ingin mencoba-coba strategi, menurut Abo sih coba seorang Marcelino ya. Soalnya kan Marcelino debutan juga. Iya, di AFF tahun ini kan debutan dia.
Nah itu bisa dicoba sih. Kalau Ricky kan tahun lalu sudah kelihatan lah pakem-pakemnya gimana gitu ya. Semoga aja sih, Abo harap sih Ricky kembali ke performa yang luar biasa lagi. Cuma melihat Marcelino main luar biasa di beberapa turnamen besar terakhir, Abo sih harapannya ada di tangan atau di kaki Marcelino sih untuk lawan Thailand ya. Betul. Karena memang kesalahan yang dibuat pemain sepak bola itu bukan cuma mencakup kesalahan ketika dia dribble, passing atau shoot, tapi ya itu tadi membuang sebuah peluang besar itu juga kesalahan juga. Dan Ricky Kambuaya sering seperti itu ya. Mungkin catatan bagi Ricky sendiri, apalagi dia sedang cedera. Kalau Vietnam seperti gimana, Bro? Kita tahu Vietnam memang fisiknya luar biasa, Vietnam ini, Bro. Dan pelatihnya juga bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, itu kita, Bro. Justru Abo sih lebih serem ketemu Vietnam ya. Secara postur kurang lebih kan kita sama Vietnam tuh. Tapi mungkin secara visi bermain Vietnam kalau menurut Abo sih lebih oke dari pemain kita ya. Vietnam itu. Makanya ngelihat siapa Nguyen Van siapa? Yang nomor 10 itu, yang pemain mudanya lah. Nah itu Nguyet Van Quai Nguyet siapa ya? Quang Hai siapa lah pokoknya. Ya, keluarga Nguyen itu ya Abo sih melihat memang kalau kita ketemu Vietnam nanti akan sedikit keberatan kalau misalnya kita nggak di dalam top performance ya. Itu kita harus benar-benar ada di peak sih kalau lawan Vietnam ya. Gitu sih. Kalau secara squad mungkin Abo nggak terlalu banyak tahu ya untuk Vietnam karena kan namanya sama semua itu loh. Iya, betul. Dan secara kita pusing gitu kan. Skema permainan mungkin ya masih seperti itu aja ya, karena memang di level Asia Tenggara ya memang sepak bola ya seperti itu. Bener ya, tidak terlalu ada kayak kalau Brazil mainnya seperti ini, kalau Perancis mainnya seperti ini, kalau ya Asia Tenggara ya begitu-begitu aja sih memang. Berarti kalau menurut lu nih kita juara grup atau runner up, Bro? Harus juara grup kalau menurut Abo. Juara grup, oke. Harus juara grup ya. Minimal kita lawan Thailand kita ambil seri aja. Jadi sisanya kita ambil menang besar aja, menang besar. Jadi jangan harap lah lawan Thailand kita bisa menang dengan besar ya, itu muluk-muluk lah. Tapi kalau seri sih menurut Abo sangat realistis lah. Makanya kita di leg kedua kemarin tahun lalu kan kita 2-2 ya, kalau nggak salah. 2-2 iya. Oke, berarti kita memang harus optimis kita bisa juara sehingga kita bisa mungkin lebih mulus ya sampai ke finalnya ya, Bo ya. Iya benar. Dan kalau ngomongin AFF kan kita selalu optimis, Mas. Cuma saya ini selalu namanya harapan nggak pernah sesuai dengan ekspektasi, Mas, biasanya. Deg-degan. Jadi deg-degannya memang selalu optimis, cuma yang kurang dari timnas Indonesia ini adalah konsistensi. Bisa jadi dia di suatu turnamen main bagus, ketika masuk ke turnamen lain udah jelek lagi tuh. Nah itu yang selalu terjadi dan ini yang selalu bikin gua deg-degan. Dan optimis, cuma deg-degan. Ya kayak lawan Singapura aja, Mas, tahun lalu. Lawan Singapura betul. Itu kan kita udah unggul, ya malah kebobolan nggak penting kan. Akhirnya untungnya Nadio save kan. Kalau nggak ada di save kita habis juga waktu itu. Sering banget, Bo. Sering banget dari zaman 2010. Sering banget lah kita udah menang, tapi ya kayak Argentina juga. Cuma Argentina lebih beruntung kayak gitu. Dan memang postur dari Argentina kalau timnas kita main, dia memang menghindari area duel-duel udara ya kan, dan berfokus sama kecepatan, dan mungkin itu bisa menginspirasi skuad timnas kita di Piala AFF 2022 ini, Bro. Ya. Oke. Kayaknya kita butuh Angel Di Maria, Mas. Angel Di Maria Mas selalu nyetak gol di partai final buat Argentina dan mereka selalu juara. Nah, kita harus cari siapa yang asal Angel Di Marianya gitu kan. Jangan Lautaro Martinez-nya ya, kayak Higuain. Ya itu caur, Mas. Caur. Oke, Abo, thank you banget. Kita akan bahas Piala AFF ini terus, Bo. Kita pantau skuad kita. Pokoknya mudah-mudahan menang. Oke, Abo, thank you. Setpiser jangan lupa follow TikTok-nya Abo, itu ada di komentator layar kaca, dan kalian bisa saksikan Abo di TV. Ini menjadi komentator di Liga 1. Oh, bukan di TV. Di mana nih, Bo? Di video. Oh, ya, diputarnya di Smart TV maksud gua, Bo. Oh iya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.